Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Om Him. Pada kali ini kita akan mempelajari keamanan jaringan, dan di video kali ini akan fokus kepada konsep dasar keamanan jaringan dan jenis-jenis ancaman. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, siswa memahami konsep dasar keamanan jaringan. Yang kedua adalah siswa mengenali jenis-jenis ancaman pada jaringan, dan yang ketiga siswa mampu mendiskusikan pengalaman pribadi terkait ancaman jaringan. Indikator pembelajarannya, yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian keamanan jaringan, yang kedua siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis ancaman jaringan, yang ketiga siswa dapat berbagi pengalaman pribadi mengenai ancaman jaringan dan cara mengatasinya. Baik anak-anak, selamat berjumpa kembali di tatap muka secara maya ya. Jadi kenapa pembelajaran kita kali ini menggunakan sistem video interaktif? Karena seperti yang Om Him sampaikan ketika pertama kali kita bertemu di kelas, bahwa kita harus punya sesuatu yang berbeda. Jadi ketika kita belajar teknologi, maka sebelum kita mengajarkan pada orang lain, sebelum kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita harus mencoba dulu teknologinya ya. Dan salah satu bentukannya adalah sekarang ini gitu, ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Baik anak-anak, kenapa materi ini penting ya? Tadi kalian sudah tahu tujuan pembelajaran dan indikatornya, bahwa ternyata hari ini yang namanya keamanan jaringan itu mau tidak mau, suka tidak suka, semua berdampak, termasuk kita gitu. Kenapa? Karena 90% rakyat Indonesia adalah pengguna internet. 90% rakyat Indonesia, bahkan 98% menurut data survei tahun 2023, bahwa rakyat Indonesia 98% pengguna sosial media. Artinya masalah keamanan jaringan seperti virus dan hacking itu bukan masalah yang masalah yang tabu ya. Artinya mungkin bisa dimungkinkan banyak orang yang sudah terkena sebetulnya, hanya saja mungkin mereka tidak menyadarinya. Baik, ada 3 pertanyaan pemantik anak-anak untuk materi kali ini. Yang pertama adalah, pernahkah kalian menggunakan internet untuk mencari informasi atau berkomunikasi dengan teman melalui sosial media? Kemudian bagaimana pengalaman kalian saat kalian menggunakan internet tersebut untuk keperluan tadi ya. Dan saya yakin kalian semua pasti minimal sudah pernah berkomunikasi dengan teman melalui sosial media. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apakah kalian pernah mendengar istilah virus komputer atau hacking? Dan menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan virus komputer atau hacking tersebut? Ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah kalian atau pernahkah orang yang kalian kenal pernah mengalami masalah keamanan, seperti terkena virus komputer atau akun sosial media mereka dihack, dan bagaimana mengatasi masalah tersebut? 3 pertanyaan pemantik ini nanti akan ada lembar kerjanya ya. Om Him nanti sisipkan lembar kerja, silahkan kalian bisa isikan jawaban kalian di sana. Oke, kita lanjutkan.
Kita masuk Pemirsa, ke 4 giliran hacker inti. kelas dunia asal Indonesia membobol data pribadi sebanyak 260.000 orang dari 70 negara di dunia. Dari aktivitasnya, pelaku mengantongi uang senilai 5 miliar rupiah. 4 hacker yang membobol data pribadi 260 warga dari 70 negara dibekuk jajaran Direskrimsus Polda Jawa Timur Unit Siber. Mereka adalah KEP, pemimpin kelompok Umbrella Corp, PRS, KRY, dan juga TMS sebagai anggota. Sementara 3 orang lainnya masih menjadi DPO. Modusnya para pelaku membuat website palsu dengan tujuan mendapatkan data perbankan dan juga data-data pribadi milik warga yang berasal dari kurang lebih 70 negara. Jika targetnya percaya, maka akan mengklik link website palsu dan memalsukan data-data, serta juga berhasil dikuasai data kemudian dijual ke pasar gelap dengan harga bermacam-macam. Dari hasil kejahatannya, para pelaku membeli senjata api, 2 airsoft gun, bentuk mobil, rumah, komputer jinjing, dan juga ponsel. Polisi juga mengamankan uang senilai 233 juta rupiah. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yang tidak hati-hati, mereka mengisi form itu, kemudian upload kembali, ya berarti datanya udah diambil gitu. Nah, data itulah kemudian dikolek, baru dijual di dark web itu. Pemirsa, 4 hacker kelas dunia. Baik anak-anak, tadi kita sama-sama tonton videonya. Nah, menurut kalian video tadi menjelaskan apa? Apakah betul yang disampaikan oleh pembawa berita tadi bahwa mereka melakukan hacking? Ya. Ataukah hal yang lain gitu? Jadi ini perlu kalian deskripsikan, perlu kalian eksplorasi. Betulkah itu hacking atau ternyata bukan gitu ya. Jadi kalau hacking, kenapa? Ya pertanyaan besarnya adalah kalau hacking kenapa harus jual data? Gitu. Padahal hacking itu dia bisa menggunakan data itu sendiri gitu. Ya. Baik, kita lanjut. Mari kita mencoba. Keamanan jaringan merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada perlindungan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sumber daya jaringan dari ancaman dan serangan. Definisi dasar dari keamanan jaringan adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan teknologi yang diterapkan untuk mencegah akses tidak sah, penyalahgunaan, perubahan, atau perusakan jaringan, dan sumber daya yang terhubung ke dalamnya. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perangkat keras dan perangkat lunak, hingga kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh pengguna untuk memastikan jaringan tetap aman. Tujuan utama dari keamanan jaringan adalah untuk menjaga 3 prinsip dasar, yaitu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan availability yang sering disebut dengan CIA Triad. Kerahasiaan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Integritas memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Dan ketersediaan memastikan bahwa sumber daya jaringan dapat diakses oleh pengguna yang sah kapanpun dibutuhkan. Selain itu, keamanan jaringan juga bertujuan untuk melindungi jaringan dari serangan cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Nah, pentingnya menjaga keamanan jaringan tidak dapat diremehkan, anak-anakku. Mengapa? Karena mengingat dampak yang serius dapat ditimbulkan oleh pelanggaran keamanan jaringan. Pelanggaran keamanan dapat mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, kehilangan data penting, dan bahkan pelanggaran hukum. Dalam era digital ini, di mana data menjadi salah satu aset paling berharga, menjaga keamanan jaringan menjadi semakin krusial. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat,
organisasi dan individu dapat melindungi diri dari ancaman yang terus berkembang, memastikan bahwa informasi mereka tetap aman dan dapat diandalkan. Oke, mari kita lakukan bersama. Berikut ini adalah beberapa jenis ancaman jaringan yang umum, ya, yang biasa umum terjadi di sistem internet, sistem jaringan ataupun sosial media. Yang pertama adalah virus. Virus komputer adalah program yang berbahaya yang dapat menyebar dari satu komputer ke komputer lain dengan merusak data atau sistem. Contoh konkret dari virus ini adalah yang paling viral itu ada yang namanya virus I love you. Ya, virus ini menyebar melalui email dengan subjek I love you dan lampiran berbahaya yang ketika dibuka akan menginfeksi komputer dan menyebar ke kontak email lainnya. Yang kedua adalah malware. Malware adalah istilah umum yang mencakup berbagai jenis perangkat lunak berbahaya, termasuk di dalamnya virus. Ada juga worm, ada juga trojan, dan spyware. Jadi contoh dari malware yang paling viral itu ada yang namanya WannaCry atau ransomware. Ya, WannaCry ini adalah ransomware yang mengeskripsikan data di komputer korban dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Ya. Jadi yang terkena biasanya akun-akun yang memang memiliki akun Bitcoin, ya, untuk mendeskripsi data tersebut, gitu kan ya. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar pada berbagai organisasi di seluruh dunia, dan ini ramai sekali terjadi di tahun 2017. Berikutnya adalah phishing. Apa sih phishing? Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui komunikasi elektronik. Jadi contoh konkret dari phishing adalah email yang tampaknya berasal dari bank, atau kalau di sosial media ada juga aplikasi gitu ya. Aplikasi bentuknya broadcast masuk ke WA, ternyata itu adalah sebuah phishing yang ujung-ujungnya aplikasi tersebut membawa kita untuk memberikan data, gitu kan, memberikan data yang mereka inginkan, gitu kan. Jadi ketika kita mengklik tautan yang mereka berikan, maka kita akan diarahkan ke sebuah situs web palsu yang tampak mirip dengan aslinya, ya, sesuai dengan situs asli, entah itu dari bank, entah itu dari apa istilahnya transaksi elektronik yang lain gitu. Dan ini sangat penting, makanya kenapa web asli itu harus sering update, ya. Jadi tidak hanya isinya, tampilannya pun gitu kan diupayakan sering update, sehingga para peretas ini yang memberikan phishing ini, mereka bisa ketika tidak update, maka mau tidak mau customer akan lebih safe, ya, akan merasakan kok berbeda tampilannya. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir adalah hacking. Nah, hacking ini adalah tindakan memperoleh akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan dengan tujuan merusak, mencuri, dan mengubah data. Contoh konkret dari hacking ini adalah serangan pada perusahaan Sony Picture Entertainment, ya, pada tahun 2014. Hacker yang dikenal sebagai Guardian of Peace itu berhasil mencuri dan merilis data sensitif termasuk email, informasi karyawan, dan film yang belum pernah dirilis, ya, kemudian menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan tersebut. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, kalau dikaitkan dengan video yang tadi kalian lihat,
kira-kira video tadi mau menjelaskan mengenai hacking atau hal yang lain? Kalau virus sudah jelas bukan ya. Ya betul. Jadi harusnya video tadi menjelaskan mengenai phishing. Baik anak-anak, mari berefleksi. Nanti kalian akan berdiskusi. Ya, Om Him akan bagi dalam beberapa kelompok. Ya, kemudian hasil diskusinya akan dipresentasikan. Nah, apa yang kalian diskusikan? Yang kalian diskusikan adalah contoh dari jenis-jenis ancaman jaringan, ya, seperti virus, malware, phishing atau hacking. Kemudian bagaimana terjadinya, kapan itu terjadi, gitu kan ya. Jadi ada data konkretnya yang kalian bisa cari di internet, bisa kalian boleh googling. Ya. Kemudian apa sih cara mengatasinya? Oke. Nah, nanti LK-nya, lembar kerjanya akan Om Him sisipkan. Baik, anak-anak, nanti kalian bisa belajar lebih lanjut dari beberapa sumber dan artikel. Ya. Beberapa yang Om Him sarankan. Yang pertama, kalian bisa belajar dari sebuah buku judulnya Network Security Essential, ya, dari William Stelling. Nah, buku ini buku utama, ya, buku utama kalau kita belajar konsep keamanan jaringan. Ya, dan buku ini insya Allah kalimatnya mudah dipahami. Ya, dan di buku ini juga ada topik seperti enkripsi, autentikasi, firewall, ya, dan yang terakhir deteksi dari intrusi. Kemudian sumber lain kalian bisa baca artikel di website. Ada Kali Linux documentation. Nah, Kali Linux ini distro Linux, ya, sebuah contoh distro Linux yang kemudian mereka banyak melakukan pengujian penetrasi dan audit keamanan, dan hasilnya jurnal-jurnalnya mereka posting di distro Linux mereka. Berikutnya adalah kalian bisa ikut kursus-kursus online ya mengenai cyber security, ya. Tapi ini belum Om Him sarankan ya, karena berbayar dan nilainya lumayan. Kemudian yang terakhir, kalian bisa belajar dari artikel. Ada artikel yang judulnya Top 10 Network Security Threats. Nah, ini ada blog dari Sun Institute, dan kalian bisa belajar dari sini. Oke. Yang terakhir adalah ada di Open Web Application Security Project. Nah, di sini ada beberapa contoh software keamanan jaringan yang kalian bisa gunakan secara gratis, bisa kalian pelajari juga, termasuk panduan aplikasinya, ya. Dan Om Him berharap dengan kalian memanfaatkan sumber-sumber ini, kalian bisa memperdalam pemahaman, ya, tentang bagaimana aspek keamanan jaringan dan menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan keamanan jaringan di dunia nyata. Baik anak-anak, ada memilih tantangan, ya, kita masuk ke sesi berikutnya. Kalian akan diberikan tugas untuk membuat laporan singkat mengenai salah satu jenis ancaman jaringan, ya, tadi ya. Nanti setelah dibagi kelompok, kalian akan memilih ada 3 tantangan, gitu ya. Dan laporannya berisi mengenai definisi, contoh kasus, dan cara pencegahan, ya. Yang pertama mengenai phishing, ya. Yang kedua mengenai serangan dari DDoS atau Distributed Denial of Service, dan yang ketiga mengenai malware, ya. Baik, itu yang bisa kita pelajari pada hari ini, dan saya mengajak kalian untuk merenungkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini mengenai keamanan jaringan. Silahkan nanti bisa tulis di
LK yang Om Him sematkan. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini dengan baik. Hal-hal lain mengenai penugasan nanti ada pada LK yang disisipkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.